Ya, sudah terlihat ya. Coba di full screen. Mbak Natasha ada, Mas Andi, Sunaria, Mas Johan, Mas Falak ada. Oke, sudah hadir semua ya, rekan-rekan kelompok 5. Baik, kalau begitu rekan-rekan semuanya, mari kita eh, simak bersama-sama paparan hasil diskusi dari kelompok 5 kepada kelompok 5 dipersilakan untuk melakukan paparan. Diusahakan selesai dalam waktu 30 menit maksimal dan nanti kita akan berdiskusi setelah kalian paparan. Ya, dipersilahkan. Baik, selamat malam Ibu Syifa dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 AK 4604 mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri, Natasha Ariyanti Purnamasari, Johan Prabowo, Adam Rizky Ramadhani, Andi Sunaria, Falak Angga Rifki, Septian Bagas Peter Sianipar, dan Esti Marindan Sianturi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Rencana Usaha. Materi yang akan kami bahas mencakup pengertian rencana usaha, fungsinya, aspek-aspek utama yang harus ada di dalamnya, tahapan penyusunannya, outline business plan, hingga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam menyusun rencana usaha. Next, Mas. Secara sederhana, rencana usaha dapat dipahami sebagai dokumen atau pedoman yang disusun sebelum sebuah bisnis benar-benar dijalankan. Dokumen ini berfungsi untuk menjelaskan apa tujuan dari usaha yang akan dibangun, bagaimana usaha tersebut akan dioperasikan, strategi apa yang akan digunakan, serta langkah-langkah konkret yang akan ditempuh agar usaha bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Jadi, rencana usaha ini ibarat peta jalan sebelum kita benar-benar memulai perjalanan bisnis. Salah satu ahli, yaitu Bygrave, pada tahun 1994 juga memberikan definisinya sendiri. Menurut beliau, rencana usaha merupakan dokumen yang menyatakan keyakinan bahwa suatu usaha mampu menjual barang atau jasa dan menghasilkan keuntungan yang menarik bagi penyandang dana atau stakeholdernya. Jadi di sini ditekankan bahwa rencana usaha bukan hanya soal operasional internal, tetapi juga soal bagaimana kita meyakinkan pihak luar bahwa usaha kita layak untuk didukung. Lalu, mengapa rencana usaha ini begitu penting bagi sebuah bisnis? Setidaknya ada 6 alasan utama. Next, Mas. Yang pertama, rencana usaha menjadi pedoman operasional. Artinya, seluruh aktivitas usaha punya arah yang jelas dan tidak berjalan asal-asalan. Selanjutnya, dengan adanya rencana usaha, kita bisa mengurangi trial and error karena langkah-langkah sudah dipikirkan matang sejak awal, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Lalu yang ketiga, rencana usaha membantu pelaku usaha untuk tetap fokus pada tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal di luar rencana. Yang keempat, rencana usaha juga berfungsi sebagai alat untuk mencari dana atau modal. Dokumen rencana usaha ini biasanya diminta oleh investor maupun bank sebelum mereka memutuskan untuk memberikan dukungan finansial. Lalu yang kelima, rencana usaha memudahkan komunikasi dengan pihak lain, baik itu mitra bisnis, calon investor, maupun anggota tim internal, karena semua pihak memiliki acuan yang sama. Lalu yang terakhir, rencana usaha membantu proses pengawasan jalannya usaha, sehingga kita bisa mengevaluasi apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. Dari sini bisa disimpulkan bahwa rencana usaha bukan sekedar dokumen formalitas, tetapi benar-benar menjadi fondasi penting yang menentukan arah dan keberlangsungan sebuah usaha. Lalu untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai fungsi rencana usaha yang akan disampaikan oleh Mas Johan Prabowo. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Ah, tapi agak ya. kecil ya, Mas ya. Oh, baik, Bu. Izin, Bu Syifa. Mungkin Ya, mic-nya bisa agak dideketin ya. ya. Baik, Bu. Eh, izin melanjutkan dari Mbak Natasha. Yang berikutnya adalah fungsi rencana usaha. Jadi, rencana usaha seperti yang dijelaskan Mbak Natasha adalah dokumen yang berisi tujuan bisnis, strategi, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target usaha. Nah, di sini kami akan membagi dua
fungsi rencana usaha, yaitu sebagai pedoman operasional dan sebagai alat mencari modal. Jadi sebagai pedoman operasional itu, rencana usaha berfungsi sebagai panduan utama dalam menjalankan kegiatan bisnis agar seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang sebagai alat mencari modal itu merupakan dokumen penting yang digunakan untuk meyakinkan investor, kreditur maupun lembaga keuangan bahwa usaha yang dijalankan atau yang akan dijalankan oleh pengusaha ini memiliki prospek yang baik. Next, Mas. Nah, secara detail berikut fungsi rencana usaha yang sebagai pedoman operasional, yaitu di situ harus menjelaskan visi, misi, tujuan, dan arah pengembangan usaha secara jelas. Kemudian menjadi acuan dalam pengambilan keputusan manajerial maupun operasional. Kemudian membantu menyusun strategi pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Kemudian mengurangi ketidakpastian dan risiko usaha karena langkah-langkah kerja telah direncanakan sebelumnya. Yang berikutnya yaitu menentukan target jangka pendek, menengah, dan panjang yang harus dicapai perusahaan. Kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, waktu, dan bahan baku. Kemudian menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan usaha meskipun terjadi pergantian manajemen atau karyawan. Jadi sebagai istilahnya pedoman awal dalam menjalankan usaha untuk pertama kalinya dari sisi operasional. Kemudian berikutnya dari sisi untuk alat mencari modal, eh, rencana usaha ini menunjukkan, yang pertama menunjukkan kelayakan usaha berdasarkan analisis pasar, operasional, dan keuangan. Kemudian rencana usaha ini juga menjelaskan potensi keuntungan dan tingkat pengembalian investasi yang dapat diperoleh investor. Kemudian harus memberikan gambaran mengenai kebutuhan modal dan penggunaannya secara rinci, sehingga eh, investor tertarik dengan usaha yang akan dijalankan. Kemudian menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko bisnis. Jadi sudah terpetakan risiko-risiko yang akan terjadi di perencanaan usaha yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian menjadi dasar pertimbangan bank atau kreditur dalam memberikan pinjaman atau kredit usaha. Berikutnya, meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme perusahaan di mata calon investor. Yang terakhir, mempermudah perusahaan memperoleh dukungan pendanaan untuk investasi usaha, untuk ekspansi usaha. Eh, Sekian dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adam Rizky Ramadhani. Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas Mas Adam. Selanjutnya yaitu aspek utama rencana usaha. Kita mulai dari yang pertama itu konsep bisnis. Konsep bisnis ini menjelaskan secara rinci jenis usaha yang akan dijalankan. Jadi di sini dijabarkan produk atau jasa apa yang ditawarkan, strategi apa yang digunakan untuk mencapai kesuksesan, serta struktur organisasi yang mendukung operasional. Selain itu, konsep ini juga mencakup pembagian tugas tim dan bukti inovasi yang dimiliki, misalnya berupa hak paten, hasil uji coba produk, atau keunggulan khusus lainnya. Intinya, dengan memiliki konsep bisnis yang jelas sejak awal, sebagai entrepreneur bisa menunjukkan keunggulan kompetitif dan nilai tambah. Tujuannya supaya usaha yang kita jalankan punya pembeda yang kuat dibanding pesaing di pasar. Next. Lalu pasar atau market. Aspek utama rencana usaha bagian pasar atau market. Ini bagian penting karena menilai siapa konsumen potensial kita, di mana mereka berada dan faktor apa yang mempengaruhi keputusan beli produk atau jasa kita. Selain itu, analisis pasar juga harus lihat persaingan dan strategi positioning. Tujuannya biar usaha kita bisa bersaing secara efektif, nggak ketelan kompetitor. Jangan lupa faktor eksternal juga ada sosial, teknologi, ekonomi, politik, hukum, sampai lingkungan. Semua itu bisa jadi peluang sekaligus ancaman bagi usaha kita. Jadi analisis pasar sama dengan kenal konsumen plus kenal lawan plus kenal situasi. Next. Lanjut ke bagian keuangan atau financial plan. Ini jantungnya rencana usaha karena ngomongin angka dan kelayakan. Ada 3 pilar utama. Yang pertama,
proyeksi pendapatan. Keuangan dimulai dari sini. Kita perkirakan pendapatan dari penjualan produk atau jasa. Hitungannya pakai jumlah unit terjual, harga jual, dan perkiraan pertumbuhan tiap bulan atau tahun. Yang penting asumsi harus realistis, biar investor dan kita paham potensi untung yang beneran. Yang kedua, pengelolaan modal dan arus kas. Kita rencanakan dari dana awal, biaya operasional, dan cadangan likuiditas buat kebutuhan mendadak. Arus kas wajib dianalisis biar perusahaan bisa bayar kewajiban tepat waktu dan operasional tetap lancar. Dengan anggaran rutin yang jelas, kita bisa hindari kekurangan dana di tengah jalan. Lalu yang ketiga, analisis investasi dan risiko. Di sini kita ukur kelayakan usaha lewat payback period atau balik modal, plus estimasi laba atas investasi. Tapi kita juga harus identifikasi risiko finansial, yaitu fluktuasi harga bahan baku, perubahan pasar, biaya tak terduga. Lalu kita bikin strategi mitigasi risiko supaya usaha siap hadapi ketidakpastian dan tetap sustain. Jadi intinya pasar kita pahami, keuangan kita hitung realistis, lalu menjaga kas dan antisipasi risiko. Kalau tiga ini kuat, rencana usaha kita pasti siap. Selanjutnya dilanjutkan oleh Andi Sunaria. Terima kasih. Cek, izin Bu, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas Andri. Ya, baik, pada tahap pertama penyusunan rencana usaha, kita perlu melakukan analisis lingkungan. Tahap ini sangat penting karena sebelum menjalankan bisnis, seorang wirausahawan harus memahami kondisi yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Analisis lingkungan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan usaha. Analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Coba next, Mas. Nah, lingkungan eksternal itu mencakup kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, tren, dan kebutuhan konsumen, kebijakan pemerintah, serta tingkat persaingan industri. Faktor-faktor ini berada di luar kendali perusahaan, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha. Sementara itu, lingkungan internal mencakup sumber daya manusia, modal dan kondisi keuangan, kemampuan manajemen, serta teknologi dan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Faktor-faktor ini berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh pelaku usaha. Hasil dari analisis lingkungan biasanya dirangkum dalam analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Melalui analisis ini, perusahaan dapat memahami posisi bisnisnya sebelum menentukan strategi yang akan digunakan. Next. Setelah mengetahui kondisi lingkungan bisnis, tahap berikutnya adalah formulasi strategi. Pada tahap ini, perusahaan mulai menentukan arah dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bisnis. Komponen pertama adalah visi. Visi di sini merupakan gambaran mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai perusahaan di masa depan. Visi menjadi pedoman utama dalam menjalankan usaha. Kemudian selanjutnya adalah misi. Misi di sini menjelaskan tindakan dan aktivitas utama yang akan dilakukan perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan kata lain, misi menjawab pertanyaan tentang bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan jangka panjangnya. Kemudian terdapat tujuan dan sasaran. Tujuan menggambarkan hasil yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan target yang lebih spesifik dan dapat diukur. Misalnya, meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun. Komponen terakhirnya adalah strategi, yaitu cara atau pendekatan yang dipilih untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi juga harus disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan sebelumnya, sehingga sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Dengan adanya formulasi strategi yang jelas, perusahaan memiliki arah yang terstruktur dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Next. Setelah strategi disusun, tahap berikutnya adalah implementasi strategi. Pada tahap ini, seluruh rencana yang telah dibuat mulai diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Keberhasilan implementasi strategi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama adalah leadership atau kepemimpinan. Pemimpin harus mampu mengarahkan dan memotivasi seluruh anggota organisasi agar bekerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang faktor kedua adalah adanya SOP.
SOP di sini berfungsi sebagai pedoman kerja agar setiap aktivitas dilakukan secara konsisten dan efisien. Kemudian faktor ketiga adalah budaya organisasi. Budaya yang positif akan membantu menciptakan lingkungan yang kerja yang produktif dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga sangat menentukan keberhasilan implementasi. Perusahaan membutuhkan karyawan yang kompeten dan memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Terakhir adalah adanya anggaran atau budget. Strategi yang baik itu tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya keuangan yang memadai. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap yang mengubah rencana di atas kertas menjadi tindakan nyata yang menghasilkan nilai bagi perusahaan dan pelanggan. Next, Mas. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Falak. Makasih. Baik, selanjutnya terkait outline rencana usaha atau business plan. Yang pertama, ikhtisar bisnis, yaitu menjelaskan gambaran umum usaha secara singkat dan jelas mengenai jenis usaha, produk atau jasa yang ditawarkan, target konsumen, serta tujuan utama dari usaha tersebut. Memuat model operasional, sumber daya utama, serta langkah pelaksanaan usaha. Menyajikan proyeksi manfaat, kebutuhan modal, dan potensi hasil investasi yang mungkin diperoleh. Kedua, konsep usaha dan peluangnya. Menjelaskan lebih rinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Menunjukkan keunggulan utama dibandingkan kompetitor di pasar, seperti kualitas produk, harga, pelayanan, kemasan, inovasi, atau kemudahan akses bagi konsumen. Menyertakan bukti pendukung seperti uji coba awal, respon konsumen, hasil pengembangan, atau perlindungan hak kekayaan intelektual bila tersedia. Yang ketiga, lingkungan pemasaran. Apa yang dikaji, diantaranya menggambarkan siapa konsumen yang dituju dan kebutuhan mereka, menilai kondisi persaingan serta posisi usaha di pasar, mengamati tren permintaan dan penawaran produk atau jasa, memperhatikan kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan usaha. Mengapa analisis ini penting? Diantaranya membantu pelaku usaha membaca peluang pasar secara lebih jelas. Kemudian menjadi dasar dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat, seperti menentukan harga, memilih media promosi, menetapkan target konsumen, dan menyusun cara agar produk lebih menarik bagi pasar. Kemudian mengurangi resiko keputusan usaha yang kurang sesuai dengan kondisi pasar, dan menunjukkan keunggulan bersaing yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Septian Bagas Peter. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rencana atau bisnis plan bagian lanjutannya. Yang pertama itu rencana operasional. Rencana operasional yang dimaksud adalah bagaimana kegiatan usaha dijalankan sehari-hari untuk menghasilkan produk atau jasa, yaitu mencakup lokasi usaha, proses produksi, kebutuhan peralatan dan teknologi, kapasitas produksi, maupun SOP atau standar operasional prosedur. Tujuannya adalah memastikan kegiatan bisnis berjalan efektif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah rencana pemasaran. Pemasaran di sini maksudnya strategi yang digunakan untuk memperkenalkan dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Contohnya itu analisis pasar dan pelanggan sasaran, strategi segmentasi targeting, dan positioning atau STP, bauran pemasaran seperti produk, harga, tempat, dan promosi, serta target penjualan. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar. Next. Selanjutnya, bisnis plan-nya adalah rencana organisasi, yaitu menjelaskan struktur organisasi perusahaan dan pembagian tugas setiap bagian. Isi dari rencana itu yaitu susunan manajemen, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, uraian job, sistem koordinasi, serta kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Rencana organisasi ini bertujuan untuk menciptakan pembagian tanggung jawab yang jelas, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan secara optimal. Yang terakhir adalah rencana keuangan, yaitu memuat proyeksi dan pengelolaan keuangan usaha untuk periode tertentu. Bagian ini mencakup kebutuhan modal awal, sumber pendanaan, estimasi pendapatan, proyeksi laba rugi, arus kas, neraca, serta analisis kelayakan usaha. Fungsinya adalah sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan untuk menilai kemampuan bisnis dalam menghasilkan keuntungan serta menjaga keberlanjutan usaha. Next.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Esti. Berikutnya adalah analisis investasi, yaitu untuk menghitung seluruh biaya yang dapat timbul dan proyeksi pendapatan usaha yang akan didapatkan. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah usaha ini layak untuk dijalankan atau tidak. Analisis investasi ini dapat dilakukan dengan perhitungan-perhitungan manajemen keuangan yang menggunakan rasio-rasio keuangan. Berikutnya yaitu analisis risiko, yaitu untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi di masa depan, kemudian menyusun strategi mitigasi dan penanganannya. Hal ini untuk memberikan gambaran risiko yang akan mungkin terjadi di masa depan dan bagaimana cara menanggulangi risiko tersebut. Kemudian yang berikutnya analisis tindak, yaitu untuk menjelaskan langkah operasional secara sistematis kegiatan atau usaha yang akan dilakukan ke depannya. Hal ini mencakup kebutuhan teknologi, SDM, bahan baku, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikutnya yang terakhir adalah dokumen pendukung, yaitu data-data pendukung dapat berupa referensi, lampiran, atau bukti yang dapat memperkuat rencana usaha. Next. Berikutnya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam rencana usaha. Yang pertama, tujuan yang tidak realistis. Dalam menyusun tujuan, entrepreneur perlu memperhatikan apakah tujuan yang ditetapkan akan tercapai atau tidak. Entrepreneur harus mampu menyusun timeline yang jelas, disertai dengan rincian aksi yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran realistis yang diinginkan. Berikutnya, kegagalan mengantisipasi jalan buntu. Kesalahan ini yaitu di mana entrepreneur tidak menyadari masalah yang mungkin timbul di masa depan. Entrepreneur itu harus mampu menyebutkan rintangan yang mungkin muncul dan alternatif untuk mengatasi tindakan dan rencana cadangan. Yang ketiga, tidak adanya komitmen dan dedikasi. Seringkali entrepreneur itu memulai bisnis itu berdasarkan hanya sekadar berdasarkan hobi saja. Hal ini wajar, namun sebisa mungkin entrepreneur harus menghindari kesan untuk menjalankan usahanya yang tidak serius. Next. Kesalahan yang keempat yaitu kekurangan pengalaman bisnis dan teknis. Entrepreneur harus mampu menunjukkan bahwa ia memiliki kompetensi dan pengalaman. Permasalahan ini dapat diatasi melalui pelatihan, pendampingan, atau kerjasama dengan pihak-pihak yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan tersebut. Kesalahan yang terakhir yaitu tidak terdapat segmen pasar. Pada slide yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa entrepreneur itu harus mampu mengenali target pasar yang spesifik dan menunjukkan bahwa produk tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Karena meskipun produk yang dihasilkan baik, belum tentu produk tersebut dibutuhkan oleh pasar. Untuk itu, penting untuk menentukan target pasar tersebut. Slide terakhir. Kesimpulan dari pembahasan hari ini yaitu rencana usaha atau bisnis plan merupakan pedoman untuk menjalankan usaha secara terarah dan terukur. Rencana usaha ini mencakup aspek pasar, operasional, organisasi, keuangan, investasi, dan risiko yang dapat membantu untuk menilai kelayakan usaha serta meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Perencanaan yang baik juga memerlukan tujuan yang realistis, pemahaman pasar, dan komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau kritik atau saran, dapat disampaikan. Ya, baik. Terima kasih kelompok 5 atas paparannya ya. Sudah cukup jelas untuk tentang rencana usaha gitu ya, rekan-rekan. Jadi tadi udah dijelaskan juga beberapa hal-hal yang menjadi outline, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mau membuat rencana usaha gitu ya. Jadi rencana usaha itu yang akan menjadi pakem sebelum kita terjun ke lapangan, mau memasarkan apa namanya produk yang kita punya gitu ya. Oke. Kalau gitu, seperti halnya dengan Vikon-Vikon sebelumnya, di sini boleh dipersilahkan rekan-rekan kelompok 6 dulu ya,
Jadi rekan-rekan kelompok 6 dipersilakan untuk bertanya ke kelompok 5 karena yang hari ini presentasi juga. Itu satu pertanyaan. Baru nanti kalau misalkan ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya juga untuk menambah nilai keaktifan yang bisa saya akumulasi di UAS nanti dipersilahkan juga. Kita buka untuk 2 pertanyaan dulu ya. Rekan-rekan boleh dipersilahkan untuk perwakilan dari kelompok 6 ya, memberikan pertanyaan ke kelompok 5 terkait dengan paparan yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 5. Silakan, siapa yang kelompok 6 yang mau bertanya? Atau dari rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya juga dipersilakan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya. Sambil menunggu kelompok 6 dan teman-teman lain ya yang ingin bertanya, mungkin saya mancing nih ya, mancing pertanyaan. Siapa tahu nanti teman-teman bisa terpancing untuk mau bertanya juga. Jadi teman-teman kelompok 5, menurut pendapat rekan-rekan gitu ya, sesuai dengan yang tadi sudah dipaparkan gitu, kan banyak sekarang kita itu terlalu masif mengkonsumsi konten-konten digital, terutama konten-konten di TikTok ya, gitu. Terus tentunya kita juga kalau misalkan mau konsumsi sesuatu, pasti lihat dulu di TikTok apa yang lagi viral, apa yang lagi FYP gitu. Atau contohnya mungkin kemarin ada Dubai Chewy Chocolate gitu ya. Nah, terus tiba-tiba terbesit lah ada rencana pengen coba kali ya nih buka usaha Dubai Chewy Chocolate gitu ya. Nah, menurut rekan-rekan, eh, bagaimana menurut pendapat rekan-rekan rencana usaha yang dilatar belakangi karena FYP dan viral ini? Gitu. Bisa dikaji nanti dari sisi tadi faktor internalnya, faktor eksternalnya gitu ya, dan mungkin sustainability dari bisnisnya gitu ya. Itu pertanyaan dari saya. Bagaimana kalau misalkan rencana bisnis bisnis yang dilatar belakangi oleh konten-konten viral gitu, istilahnya latah gitu ya kalau bahasa orang kita mah gitu. Itu pertanyaan saya. Kelompok 6, ayo dipersilahkan. Atau rekan-rekan kelompok 5 kalau ada yang menjawab dulu juga boleh. Ini penilaian kelompok nanti juga termasuk pertanyaan ya. Jadi kalau misalkan kelompok 6 tidak bertanya nanti akan mempengaruhi nilai kelompoknya juga. Jadi ditunggu kelompok 6 silahkan. Izin Bu, saya Dinda dari kelompok 6. Ya, Mbak Dinda silahkan. Eh, izin bertanya kepada teman-teman kelompok 5. Menurut teman-teman kelompok 5, bagaimana cara menentukan apakah rencana usaha atau bisnis plan yang telah dibuat itu masih layak dijalankan atau perlu direvisi sebagian atau justru harus dirubah secara total? Apakah ada tahapan atau mungkin cara untuk kita menentukan hal tersebut? Ya, terima kasih Mbak Dinda pertanyaannya. Boleh diskusi dulu ya, kelompok 5 ya. Kalau misalkan mau menjawab, boleh langsung open mic aja.
Izin Bu, mungkin saya jawab yang tadi Bu, yang masalah viral. Iya, boleh Mas Andi, Ya, silakan. menurut saya membuka usahanya karena melihat produk tersebut sedang FYP di TikTok atau di medsos itu nggak selalu salah ya. Tetapi mungkin perlu dikaji secara matang sebelum dijalankan. Viral di medsos itu emang dapat menjadi peluang bisnis, namun tren digital itu seringkali bersifat sementara sehingga diperlukan analisis faktor internal dan eksternalnya. Untuk mungkin untuk faktor internalnya itu bisa dari modal pertama, apakah modal yang dimiliki itu cukup untuk memulai usaha, apakah mampu menanggung kerugian jika tren tersebut cepat berakhir. Mm-mm. Kemudian faktor internal lain juga ada kemampuan dan pengetahuan. Itu mungkin apakah kita memahami cara membuat produk dengan kualitas yang baik, apakah memiliki kemampuan pemasaran, pengelolaan keuangan, atau pelayanan kepada pelanggan. Kemudian eh, sumber daya juga ketersediaan tenaga kerja, peralatan dan bahan baku untuk membuat produk-produk yang sudah sedang viral gitu. Kemudian kemampuan menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk atau keunikan dari produk kita tersendiri agar bisa bersaing di pasar gitu. Kemudian diferensiasi produk yang membedakan produk dengan kompetitor yang lebih dulu masuk pasar itu kan pasti kayak coklat Dubai itu kan pasti banyak juga ya Bu. Mm-mm. Betul. Maksudnya jangan hanya meniru produk viral, tetapi perlu inovasi agar memiliki nilai tambah mungkin. Kemudian yang faktor eksternal yang berasal dari lingkungan luar usaha yaitu yang tadi tren pasar mungkin produk yang viral itu Betul. menunjukkan adanya permintaan pasar. Kemudian perlu dianalisis apakah tren tersebut bersifat jangka pendek atau memiliki potensi berkelanjutan. Kemudian ada juga di persaingan pasar ketika suatu produk viral, mungkin banyak pelaku usaha baru yang masuk sehingga persaingan menjadi sangat ketat. Kemudian margin keuntungan juga bisa untuk menurunkan karena perang harga pasti kalau misalkan viral kayak gitu banyak yang jualan ya. Kemudian perilaku konsumen, mungkin konsumen saat ini mudah berpindah ke produk viral berikutnya, jadi FOMO gitu. Mm-mm. Oleh karena itu usaha tidak boleh bergantung hanya pada popularitas medsos, jadi perlu dikaji-kaji lagi gitu. Mungkin itu sih Bu jawaban dari saya. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih sekali ya Pak Sandi atas apa namanya jawabannya. Jadi memang sebenarnya banyak poin-poin yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan asal nekat buka usaha karena viral ikut-ikutan gitu ya. Wah, bagus nih marketnya gitu, ikut jualan deh gitu kan. Kalau semuanya jualan siapa yang beli juga gitu kan. Tapi mungkin memang dari semua faktor itu kita harus perlunya bikin tadi rencana bisnis yang tujuannya itu adalah gimana kalau misalkan si FYP-nya ini udah turun, si Dubai Cuy coklatnya ini udah turun, orang-orang tetap masih mau beli, marketnya masih tetap ada gitu. Otomatis kan harus tadi cari pasarnya dulu, cari langganannya dulu gitu ya. Oke, saya sependapat, saya juga setuju dengan jawaban dari Mas Andi. Pertanyaan kedua dari Mbak Dinda, silahkan rekan-rekan kelompok 6. Tadi bertanya Mbak Dinda itu bagaimana menentukan bisnis plan itu masih bisa dijalankan atau perlu dikaji ulang atau perlu diperbaiki gitu ya. Menentukannya seperti apa? Baik Bu, izin menjawab Ya, dari silakan Mas pertanyaan Johan. Mbak Dinda tadi. Eh, jadi kapan rencana usaha itu istilahnya dalam tanda kutip perlu dievaluasi Bu ya. Mm-mm, Eh, betul. jadi mungkin ada beberapa indikator yang bisa diperhatikan. Yang pertama mungkin eh, terkait tentang pencapaian target penjualan. Jadi kita bisa evaluasi apakah target penjualan itu pada bulan ini tercapai, kemudian apakah jumlah pelanggan terus bertambah, apakah omset juga mengalami peningkatan gitu. Jika iya, berarti rencana itu masih relevan gitu, Bu, masih masih on Mm-mm, track dengan apa yang sudah disusun. Nah, kalau tidak, itu baru dicari penyebabnya apa dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian mengamati perubahan perilaku konsumen. Jadi, apakah konsumen lebih banyak berbelanja di platform A, platform B, atau secara offline? Nah, kita iya, juga harus konsumen memperhatikan itu behavior. dengan eh, apa namanya, ya behaviornya konsumen itu apakah masih relevan dengan rencana yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian eh, kondisi persaingan juga perlu diperhatikan, apakah muncul
kompetitor baru, apakah pesaing juga menawarkan harga lebih murah, itu pun juga perlu diperhatikan. Nah, jika ada perubahan yang sangat drastis, nah itu kita juga perlu mengevaluasi lagi apakah eh, rencana kita perlu ditweak sedikit atau secara strategi diubah total, itu bisa saja dilakukan. Jadi melihat beberapa indikator yang eh, ada di pasar gitu. Kemudian apakah kemudian yang berikutnya juga terkait kondisi keuangan Bu, apakah arus kas atau cash flow-nya juga sehat, kemudian apakah laba juga masih bisa didapat gitu kan. Kemudian dari bisnis yang kita jalankan mungkin 6 bulan atau 1 tahun sudah berjalan ini, apakah memang sudah sesuai target dari awal ya untuk secara cash flow, secara laba, kemudian apakah keuntungan juga terkendali. Mungkin itu kalau mungkin itu yang perlu beberapa indikator yang bisa kita acu untuk mengevaluasi apakah rencana kita itu berhasil atau tidak secara keseluruhan atau mungkin berhasil sebagian atau perlu dievaluasi secara seluruhnya. Mungkin teman-teman dari kelompok 5 ada yang bisa menambahkan? Iya, silakan teman-teman kelompok 5 kalau ada yang mau menambahkan boleh. Izin Silakan. izin menambahkan sedikit, Bu. Iya, Mas Adam, monggo. Jadi keputusan untuk melanjutin usaha atau ngerevisi rencana usaha itu ya juga didasarkan sama data dan hasil evaluasi yang objektif. Jadi bukan cuman dari asumsi atau optimismenya pemilik usaha ya, pelaku usaha. Jadi semakin banyak bukti bahwa usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan banyak keuntungan, itu jadi semakin layak usaha kita untuk terus dijalankan. Seperti itu sih Bu, tambahan sedikit aja. Iya, sudah ini ya, saya kira sudah cukup jelas. Gimana Mbak Dinda? Ada tanggapan atau feedback untuk jawaban dari Mas Johan dan Mas Adam? Cukup memuaskan, Bu. Terima Ya, kasih, oke. Mas. Mas Adam. Alhamdulillah ya, sudah terjawab berarti pertanyaannya ya. Iya, jadi memang kalau saya simpulkan tadi apa namanya yang namanya bisnis plan itu kalau sudah dibuat gitu ya, kita haram bilangnya kayak ini salah nih bisnis plannya gitu ya, karena itu mematikan jiwa kita untuk mau berwirausaha gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau bisa jangan menganggap bisnis plan itu salah gitu, tapi memang yang harus dievaluasi terus itu bagaimana eksekusi operasionalnya gitu ya. Gitu. Baik, saya cukupkan ya. Kita rasa cukup ya untuk dari kelompok 5 ya. Terima kasih rekan-rekan kelompok